bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hari ini kita akan belajar tentang heart of a servant. Ya, kenapa gambarnya yang dipakai? Karena memang ini tindakan yang Tuhan Yesus lakukan tercatat di Yohanes 13 ya, mengagetkan semua murid-muridnya. Karena murid-murid kerap kali tuh ke gap lagi saling saingan gitu, berusaha membuktikan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, tapi ini yang terjadi di tengah mereka lagi masih terus bersaing siapa yang terlebih besar. Tuhan Yesus memutuskan untuk mencuci kaki mereka. Ada di Yohanes 13, kalau mau dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah atau dimanapun berada. Yohanes 13 mulai ayat 12 sampai 17. Ya, dikatakan seperti ini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus memutuskan untuk mencuci kaki para murid. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, ini penting, perlu digarisbawahi atau di-highlight, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Boleh saya izinkan tampilkan apa yang ayah saya pernah katakan kepada saya. Ini selalu salah satu bekal ya ketika saya melayani. Almarhum ayahku pernah mengatakan ini tentang hati hamba ketika kita lagi di tengah kemacetan. Dulu kalau waktu masih kerja dan masih Jakarta dan tinggal di Karawaci, selalu kita macet-macetan bareng ya. Papa mau arah kampus, mau ngajar. Dia dosen sekolah teologi 41 tahun lamanya, jadi aku mau ngantor, dia mau ngampus gitu ya, mau kerja. Dua-duanya mau melayani. Satunya di kantor, satunya di sekolah Alkitab. Ya, hati hamba itu soal dibentuk, nggak ada yang terlahir dengan hati hamba. Ya, nggak ada, dan nggak bisa dipelajari doang. Ini sesuatu yang harus benar-benar dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Dan kita lanjut, ada beberapa hal yang aku rindu bagikan. Yang pertama tentang teorinya, teori hati hamba. Ya, di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ya, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi sikap hatinya harus begitu. Kita harus all out karena kita tahu ini kita bikinnya bukan buat manusia doang. Rasanya kelihatannya memang buat manusia, tapi utamanya ini motivasi dibaliknya atau Tuhan di atas segala Tuhan yang kita layani adalah Tuhan. Ayat 24 nggak kalah penting, jadi jangan dipotong ayat 23 doang. Karena ayat 24 memberitahu kita bahwa pelayanan atau hamba Tuhan itu bukan profesi, tapi devosi. Devosi bicara untuk siapa kita melakukannya, pengabdian kita. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ini mencegah seorang pelayan upahan, ngerti ya? Jadi nggak mikir itu, karena dia tahu kalaupun kasarnya tempat kita melayani nggak bisa memberikan apa-apa, kita juga nggak mencari itu. Ya, kita tahu Tuhan punya cara untuk memberi makan kita, yang menghidupi kita, dan ini menjaga kita, dan ini juga membantu kita untuk melihat bahwa jangan sampai seorang pun berpikir bahwa yang hamba Tuhan itu cuma pendeta. Ya, hamba Tuhan, kalau dengar kata hamba Tuhan secara paradigma lama, pasti orang ingatnya langsung pendeta pikirannya, padahal enggak. Ya, hamba Tuhan bicara bukan profesi, tapi devosi. Ya. Nah, jadi nanti kalau di lapangan ketemu yang statusnya kayaknya hamba Tuhan, tapi tingkah lakunya kayak hambatan Tuhan, jadi nggak usah kaget.
yang ternyata dia dapati hamba uang atau hamba manusia, nggak usah kaget karena sekali lagi ini bicara tentang devosi. Untuk siapa kita melakukannya? Dan juga buat yang terpanggil untuk full time, kita harus mengingat salah satu ketakutan saya ketika dipanggil untuk full time di tahun 2015 adalah gimana cara saya makan, karena saya belajar dari ayah saya untuk nggak cari uang dari pelayanan. Ya, pelayanan itu tentang memberi hidup, bukan tentang mencari hidup. Dan saya punya prinsip itu, makanya tolak berkali-kali tawaran untuk full time. Sampai akhir 2015, dan ada undangan untuk ambil langkah besar dalam hidup saya untuk akhirnya full time ministry, dan Tuhan menarik, berusaha dia kasih impresi di hati saya untuk mengingatkan saya bahwa ketika saya di kantor dulu, ya di kantor sesulit apapun keadaan kantor gitu ya, ekonominya atau pemasukannya atau keadaan perusahaan, saya nggak perlu pusing gimana cara bos saya gaji saya, karena yang perlu pusing ya bos saya. Dan sama Tuhan bilang, kamu hamba saya, kamu hamba Tuhan. Dan urusan saya nanti kasih makan kamu, bagian kamu adalah melayani. Ya, dan itu memberanikan saya, akhirnya ya udah saya ambil langkah iman itu, dan saya syukuri sampai hari ini. Ya, saya bersyukur buat Tuhan yang adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya, sampai hari ini saya dicukupkan. Dan ini secara teorinya, saudara. Ya, secara teorinya adalah apapun yang kita perbuat dengan segenap hati harusnya. Kenapa? Karena ini buat Tuhan. Kita ini soalnya apa? Hamba Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, jadi saya selalu ucapkan salam kepada siapapun yang saya tahu Kristen, dan saya salamin mereka dengan dengan salam shalom hambanya. Saya selalu bilang gitu. Terus biasanya yang orang-orang awam bilang kayak, apaan hambanya, lu tuh hambanya, lu pendeta. Saya bilang, enggak, kamu juga hambanya, jangan lupa itu. Dan saya juga salamin para hamba-hamba Tuhan besar gitu, dalam tanda kutip pendeta yang udah jadi gembala sidang, saya salamin dengan salam yang sama, shalom hambanya. Kenapa? Untuk mengingatkan mereka sampai kapanpun mereka nggak bisa bertingkah kayak CEO. Ya, mereka masih hamba dari dulu dan sampai kapanpun posisi kita sama, kita sesama hamba. Ingat apa yang malaikat katakan, malaikat yang ukuran raksasa gitu ya di hadapan Yohanes di kitab Wahyu. Yohanes saking gentarnya dengan kilauan dari malaikat itu, kemuliaan yang terpancar dari malaikat yang besar itu. Yohanes sujud di bawah kaki malaikat, dan malaikat bilang, jangan begitu. Ya, berdiri kita sama-sama hamba. Cuman satu yang layak untuk disembah, ya untuk kita sujud di hadapannya, yaitu Kristus Sang Raja. Nah, berikutnya adalah secara prakteknya. Secara prakteknya, izinkan saya baca Alkitab mundur ke belakang, karena nggak sekolah Alkitab, jadi bebas ya. Baca Alkitab bisa dari ke belakang, ke depan ke belakang dulu. Kita mundur ke ayat 18 dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 18, ini bicara tentang prakteknya, tadi teorinya. Teorinya adalah lakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena itu yang disebut hati hamba lah yang akan membuat kita bisa melakukan dengan segenap hati. Kalau dengan setengah hati berarti kita belum memiliki hati hamba. Ya, kalaupun memiliki mungkin masih loadingnya belum sempurna gitu ya, masih baru sampai persen keberapa gitu. Ya, ini prakteknya. Prakteknya adalah ternyata sehari-hari banget. Ya, prakteknya sehari-hari banget yang sepanjang pandemi kita disadarkan bahwa kalau emang ini devosi, ini bukan profesi. Artinya pelayanan itu ya di setiap kehidupan kita, dalam segala aspek, apapun peran kita dalam dimanapun kita berada. Ayat 18 bilang gini, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, itu prakteknya. Ya, hati hamba dari para istri, dari istri-istri Kristen akan membuat mereka tunduk kepada suami-suaminya. Ya, itu hati hamba yang di dalam seorang istri akan membuat dia melakukan hal ini. Ya, regardless of suaminya kayak apa. Bahasa Indonesia masa kini bilang, begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Jadi ayat 19 tepat sekali datang sebagai gini, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Ini peran, ya. Hati hamba yang dimiliki oleh suami akan membuat dia mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Jadi seolah ayat ini berkata, dua ayat ini kalau digabung berkata seperti ini, istri-istri tunduklah kepada suamimu, ya, karena kamu Kristen. Ya, walaupun pada prakteknya kamu tidak dikasihi dan suamimu berlaku kasar terhadapmu. Ya, suami-suami yang punya hati hamba akan mengasihi istrinya, bahkan memberikan nyawanya seperti Kristus memberikan nyawanya untuk jemaat, untuk Anda dan saya. Ya, dan tidak akan berlaku kasar tentunya. Itu bentuk dari hati hamba. Ya, gentleman. 20.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, alasan anak-anak Kristen mentaati orang tua mereka bukan karena orang tuanya, tapi karena rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang, itulah yang Tuhan suka. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kalau emang iya, ini akan dilakukan. Gini, saya pelayanan di anak muda cukup lama. Salah satu dilema yang menyebalkan adalah timbulnya timbulnya satu fenomena, ya saya bilang fenomena buruk sih. Bagaimana mereka tuh jago banget kebaktian di gereja tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Ya, jadi kerap kali setiap mau pelayanan tuh suka dilarang gitu sama orang tuanya. Saya bingung kenapa. Karena orang tuanya ngerasa kayak udah suruh belajar dulu deh gitu. Ya kan, pelayanan mulu, pelayanannya hebat tapi di rumah juga males-malesan, ya kan. Jadi itu satu dilema yang fenomenanya aneh gitu. Dan di tengah pandemi ini akhirnya kita dikondisikan, khususnya anak-anak ya, untuk akhirnya nggak bisa lagi cuma jago pelayanan, jago kebaktian di gereja, akhirnya dikondisikan untuk belajar berbakti. Jadi anak yang berbakti di rumah. Ya. Dan itulah sebenarnya bentuk hati hamba yang ada dalam anak-anak, yaitu mereka akan mentaati orang tuanya. Ya, dalam segala hal di kitab yang lain, kepada surat kepada jemaat di kota yang lain, Rasul Paulus bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya kalau ada prinsip-prinsip yang nggak sesuai sama firman Tuhan, ya nggak harus ditaati. Misalnya suruh bohong, suruh nyuri, suruh bunuh orang misalnya. Ya, tapi kita harus ngerti konteks dulu. Ya, tapi ini yang akan terjadi ketika seorang anak memiliki hati hamba, mereka akan taat kepada orang tuanya. Ya, walaupun ayat 21 sekali lagi polanya kita coba pakai lagi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Walaupun prakteknya, khususnya di sini tercatat bapak-bapak kerap kali menyakiti hati anaknya, dan hati anak tuh sudah tawar sebenarnya. Tapi apa? Anak-anak yang punya hati hamba, ya, yang rindu menyenangkan Tuhan akan mentaati orang tuanya. Dan orang tua, khususnya bapak-bapak yang punya hati hamba, tidak akan menyakiti hati anak-anaknya. Ya, tidak akan sembarangan membuat hati anak-anaknya jadi tawar. Ya. Dan berikutnya di dalam konteks pekerjaan, bahkan marketplace. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka dengan mental asal Bapak senang gitu ya, mental penjilat. Tapi apa? Melainkan apa? Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Menarik. Alasannya karena Kristen, kita ini Kristen. Ya, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Ya, pandemi, sekali lagi Tuhan izinkan pandemi untuk membuka mata kita, untuk melihat ya pelayanan itu jauh lebih dari cuma sekedar yang di gereja. Ya, termasuk yang di gereja tapi bukan cuma itu. Ya, karena kerap kali kita suka salah sangka kan gitu. Kita pikir pelayanan ya cuma di gereja. Akhirnya membagi dunia dan pelayanan. Namanya sekuler dan rohani. Buat saya pembagian itu menyebalkan. Pembagian itu buat beberapa orang, bahkan mayoritas kita hidup dalam dua dunia. Ya, church mode on sama senggol bacok mode on kan gitu. Jadi kayak nggak lucu kalau kita bagi terus kayak gitu. Ya, itu bikin kita jadi munafik. Tapi puji Tuhan, Tuhan sadarkan kita mestinya bahwa ini sesuatu yang holistik, sesuatu yang menyeluruh. Ya, kalau kita punya hati hamba dimanapun kita ditempatkan, apapun profesi kita, bagian kita akan mengerjakannya dengan benar. Ya, dalam bentuk yang kita sebut sebagai pelayanan. Ya, hati hamba akan menghasilkan para pelayan yang melayani. Ya. Dan berikutnya saya akan sebut sebagai poin ketiga. Setelah yang pertama itu teorinya, yang kedua tadi prakteknya, yang ketiga adalah prosesnya. Salah satu kisah atau apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di Alkitab favorit saya itu bagian satu kisah tentang anak yang hilang. Saya suka banget kisah itu karena mengajarkan banyak hal, membuka mata saya kepada realita. Ya, siapa saya dan siapa Tuhan, dan siapa saya di mata Tuhan. Pokoknya hal-hal itu. Semua kita pasti pernah hidup untuk diri kita sendiri. Kita sempat berpikir hidup saya suka-suka saya, makanya kita kerap kali didapati suka membangkang, ya, kita ngelawan peraturan karena kita berpikir ngapain sih lu ngatur-ngatur gue, ini kan hidup gue. Ya, dan anak ini berproses menarik di kisahnya, kita tahu dia berakhir jadi budak, jagain babi gitu ya. Terus akhirnya dia menyadari bahwa gila, ngapain gue ada di sini, di rumah gue aja, di rumah bapak gue nih, pembantu gue aja nggak ada yang kurang makan gitu. Ngapain gue di sini mati kelaparan? Pertanyaan bagus. Ya, siapapun yang udah diproses melalui kehidupan ini
udah pernah bego gitu ya kalau bahasa gampangnya, pasti akhirnya menyadari iya ya nggak ada kemerdekaan di luar dari papa. Ya, dan coba kita bisa lihat di beberapa ayat di Lukas 15. Di poin ketiga tentang prosesnya. Setelah teorinya, prakteknya, dan ini prosesnya. Ya, di ayat 21. Ya, anak ini memutuskan untuk pulang, dan ketika dia pulang, dia sampai di hadapan papanya, dia ngomong gini. Menarik, beberapa ayat sebelumnya, masih di kandang babi, di posisi terpuruknya dia menyadari, dan dia berpikir untuk mengatakan hal ini kepada ayahnya, karena ini sebuah kesimpulan dari proses perjalanan hidupnya. Ya, di akhir dia pulang, dan di ayat 21 ketemu papahnya, dia kaget karena papahnya nyamperin dia, papahnya lari terus peluk dia. Terus akhirnya dia mengutarakan apa yang udah disadari dia. Ya, dia bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Ya, ini satu kesadaran hasil dari sebuah proses. Tetapi ini yang menarik, belum selesai anak itu menyatakan isi hatinya, ya kerinduannya untuk menjadi hamba, untuk ngelamar jadi salah satu upahan gitu ya. Karena udah tahu dia nggak layak disebut anak lagi. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dia malah perintahin hamba-hambanya yang lain, ayahnya ini, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sebuah penggambaran yang indah bahwa sehancur apapun kita, sesalah apapun kita, ketika kita pulang, kita masih dirayakan, ya disambut dan masih dianggap sebagai anak. Itu semua yang dipakaikan tuh, jubah, pakaian itu, isi jubah tadi, cincin, sama sepatu. Itu tiga-tiga itu tanda bahwa ini masih anaknya gitu. Dan bukan cuma itu, ayat 23 bilang, ambillah anak lembu tambun itu, kata ayahnya, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Disambut sehebat-hebatnya dengan pesta terbesar mungkin di era itu. Ya, yang dimana tariannya tuh bisa kedengaran dari jauh, saudara. Zaman itu belum ada sound system. Ya, kita harus bersyukur. Layaknya bersyukur untuk semua proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ya, semua ngebentuk kita jadi orang yang sekarang, yang tahu diri, ya udah berdosa terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, ya, dan kita nggak layak lagi disebut anak sebenarnya. Ya, karena kita sadar kita nggak layak disebut anak, akhirnya kita melayani, ya sebagai hamba dengan hati hamba, hati yang tahu diri. Ya, bukan yang rendah diri atau yang terlalu percaya diri, sombong atau minder, tapi yang tahu diri, yang humble. Humble itu artinya knowing your place. Humility means, ya kerendahan hati itu artinya tahu diri, tahu tempat, tahu posisi kita. Ya, kita ini walaupun masih dirayakan disambut sebagai anak, tapi kita harus sadar bahwa kita ini hamba. Kita ini nggak layak disebut anak. Dan itu yang memproses kita untuk memiliki hati hamba. Nah, yang terakhir, saya akan sebut poin keempat ini sebagai esensinya. Teorinya, prakteknya, prosesnya, dan yang terakhir esensinya. Ya, esensinya ini yang terakhir, kita ke Lukas 17. Lukas 17, di slide saya ada ayat terakhirnya, ayat 10-nya, tapi aku jemput kita baca di ayat 7, dari ayat 7. Ya, saudara-saudara bisa buka kitab di rumah. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ya, dikatakan demikian, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ada nggak? Enggak. Ya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ini yang mesti dimiliki. Ya, ini yang mesti jadi sebuah kesimpulan dan kesadaran setiap waktu sepanjang masa, dalam artian sampai tugas kita selesai di bumi ini. Ya, kita pulang ke rumah Bapa, ke pangkuannya hanya ketika ada dua hal. Yang pertama, tugas kita udah selesai, sama satu lagi sudah waktunya. Ya, kayak orang pulang dari kantor gitu ya. Pulang dari kantor bisa dua, antara udah kelar kerjaannya, makanya bisa bilang, bos, udah beres nih bos, gue balik dulu ya, boleh ya? Walaupun belum jamnya pulang. Oh, saya bilang, oh ya udah beres, balik besok lagi ya. Pasti kan gitu, karena kerjaan udah selesai. Atau satu lagi emang udah jam pulang gitu ya. Kalau sekolahan belnya udah bunyi.
Ya, sikap hati ini, mental ini, mindset ini yang akan mencegah kita dari bertingkah. Ketika kita akhirnya mulai dianggap diundang sana sini, diminta tolong di sini, minta tolong pelayanan di sana. Jadi nggak bertingkah, dipercayakan banyak hal sama Tuhan di dunia ini. Kita mesti tetap ingat kita masih hamba. Lukas 22 ayat 25 sampai 27, ini pembacaan kita yang terakhir. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian. Ya, they operate as CEOs, but you, ya, kamu nggak begitu. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah jadi sebagai yang paling muda, yang paling senior jadi yang paling muda, ya. Dan pemimpin sebagai pelayan, ya, servant leader kalau kata Papa, ya, memimpin dengan cara melayani. Karena emang ini pelayanan dari dulu, right? Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya, Kristus adalah teladan sempurna. Apa artinya? Ya, kehidupan seorang pelayan yang melayani sampai pada kesudahannya. Ya, dan tentunya berasal dari hati hamba yang ada di dalam dirinya. Nah, aku berharap biar semua proses hidup kita membawa kita ke satu kesimpulan bahwa kita memang tidak layak disebut anak lagi karena kita sudah berdosa terhadap Bapa di sorga dan terhadap sesama manusia. Ya, kita nggak layak lagi disebut anak. Makanya kita akan dari hati kita sendiri, berasal dari kemerdekaan, bukan ada yang harusin, nggak ada yang ancam, yang bukan karena takut nggak diberkatin, takut kena azab, ya takut masuk neraka, nggak ada yang bisa intimidasi kita. Tapi kita diinspirasi sama Kristus. Makanya Bapak selalu bilang berharap justru orang yang kalau masuk sekolah Alkitab tuh lagi pelayanan memang. Jadi mereka terus di-equip, diperlengkapi. Jadi ketika ketemu di dunia pelayanan kenyataannya, kaget-kaget, akhirnya pas ke kampus belajar ternyata, oh iya, Yesus saja ditolak. Ya, seorang nabi kata Tuhan Yesus ditolak di kotanya sendiri. Jadi ketika di pelayanan ada yang nolak, nggak kaget karena Yesus juga begitu. Yesus juga digituin. Ya, ketika dia dibenci tanpa alasan sama orang-orang yang dia kasihi, jangan kaget. Ya, ketika dia dihianati, ketika kita dihianatin sama teman sepelayanan, nggak usah kaget karena Yesus pun juga dihianatin sama muridnya sendiri. Dan yang gini-gini ngebantu kita dalam proses untuk memiliki hati hamba karena nggak ada yang terlahir dengan itu. Ya, bisa dipelajari di sekolah teologi kata Bapak, tapi nggak bisa didapatkan di situ selain dalam pelayanan. So we're in this together. Ya, kita lagi di rumah sekarang. Ya, ibadahnya di rumah. Akhirnya kita diingatkan kita ini pelayan. Ya, dan hendaknya kita terus diproses sehingga memiliki hati hamba yang Tuhan cari ya. Hati hamba yang selalu kau cari. Aku bilang gitu. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembahmu. Ya, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu Yesus. Oh ya, pengabdian kita cuma satu, devosi kita cuma satu. Karena pada akhirnya hamba Tuhan bukan profesi, tapi devosi. Ya, biar Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya.